Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang manajemen kas dan surat berharga jangka pendek. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ayu Wulandari dengan NIM 11903060 sebagai moderator dan Hayani dengan NIM 11903123 dengan sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja kepada Hayani kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih kepada Ayu Wulandari selaku moderator yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi kita pada hari ini. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasan pertama, yaitu tentang manajemen kas. 1. Definisi kas dan surat-surat berharga jangka pendek. Pengertian kas menurut Sartono adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan cash on hand dan dana disimpan di bank dalam berbagai bentuk seperti deposito, rekening koran. 2. Motif memegang kas, yaitu dalam ulasan ekonomi klasik John Maynard Keynes yang dikutip oleh Colonial dan Kashmir membagi kebutuhan akan kas perusahaan atau unit ekonomi apapun ke dalam 3 kategori. Yang pertama, motif transaksi. Yang kedua, motif spekulatif. Yang ketiga, motif berjaga-jaga. 3. Aliran kas, yaitu setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan kas. Kas diperlukan baik untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari maupun untuk mengadakan investasi baru dalam aktivitas tetap. Pengeluaran kas suatu perusahaan dapat bersifat terus-menerus atau kontinu. Tetapi di samping itu juga ada aliran kas keluar, cash outflow yang bersifat tidak kontinu atau bersifat intermiten. 4. Faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan kas. Dalam praktiknya, menurut Kashmir, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah uang kas dan beberapa yang tidak mempengaruhi jumlah uang kas. A. Faktor yang mempengaruhi jumlah uang kas, yaitu 1. Adanya penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa. 2. Adanya pembelian barang dan jasa. 3. Adanya pembayaran biaya-biaya operasional. 4. Adanya pengeluaran untuk membayar angsuran pinjaman. 5. Adanya pengeluaran untuk investasi. 6. Adanya penerimaan dari pendapatan. 7. Adanya penerimaan dari pinjaman. Selanjutnya, B. Faktor-faktor yang tidak mempengaruhi perubahan jumlah uang kas perusahaan antara lain 1. Adanya penghapusan dan pengurangan nilai buku dari aktiva. 2. Penghentian penggunaan aktiva yang sudah habis umur ekonomisnya, disusut dan tidak dapat dipakai lagi. 3. Adanya pembebanan terhadap aktiva tetap seperti depresiasi, amortisasi, dan depresi karena biaya ini tidak memerlukan pengeluaran kas. 4. Adanya pengakuan kerugian piutang dan penghapusan piutang karena sudah tidak dapat ditagih lagi. 5. Adanya pembayaran dividen dalam bentuk saham, yaitu stok dividen. 6. Adanya penyisihan atau pembatasan penggunaan laba. 7. Adanya penilaian kembali, yaitu revaluasi terhadap aktiva yang dimiliki. 5. Jenis modal saldo kas, yaitu dalam kegiatan sehari-hari sekalipun sudah direncanakan dengan baik, maka faktor kekurangan dan kelebihan uang kas seringkali terjadi. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya terjadi kekurangan kas atau uang kas yang berlebihan. Dan penerimaan kas atau sumber yang diperoleh harus diseleksi terlebih dahulu, terutama kas yang diperoleh dari sumber pinjaman. Artinya harus dipilih sumber yang mana yang lebih memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dan sumber penerimaan kas ini dapat dipenuhi dari berbagai sumber yang ada. Hanya saja menurut Kashmir, untuk memilih salah satu atau lebih dari sumber kas yang ada harus memiliki kriteria tertentu yang telah ditetapkan manajemen, terutama yang berkaitan dengan untung ruginya menggunakan sumber penerimaan kas yang dipilih. Berikut ini beberapa sumber penerimaan kas yang dapat dipenuhi di luar dari pinjaman yang disediakan oleh kreditor, yaitu
1. Penjualan barang secara tunai. 2. Pembayaran piutang oleh pelanggan. 3. Hasil penjualan aktiva tetap. 4. Penjualan saham dalam bentuk kas. 5. Pengeluaran surat utang jangka pendek. 6. Pengeluaran surat utang jangka panjang. 7. Penerimaan dari sewa. 8. Penerimaan dari sumbangan. 9. Pengembalian kelebihan pajak. Menurut Van Horny and Wekowicz, cara untuk mempercepat penerimaan kas perlu dilakukan beberapa hal. Yang pertama, memulai pembuatan dan mengirimkan faktur invoice tagihan. Yang kedua, mempercepat pengiriman pembayaran dari pelanggan ke perusahaan. Yang ketiga, mengurangi waktu pembayaran untuk perusahaan yang belum dapat dicarikan. Faktur ini merupakan tagihan yang diberikan penjual kepada pembeli yang berisi daftar barang yang dibeli, harga, dan syarat penjualan. Selanjutnya 6. Anggaran kas. Anggaran kas adalah estimasi terhadap posisi kas untuk suatu periode tertentu yang akan datang. Penyusunan anggaran budget kas bagi suatu perusahaan sangatlah penting, artinya bagi penjagaan likuiditasnya. Dengan menyusun anggaran kas akan dapat diketahui kapan perusahaan akan dalam keadaan defisit kas atau surplus kas karena operasinya perusahaan. Pada dasarnya, anggaran kas dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu 1. Estimasi penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan tunai, piutang yang terkumpul, penerimaan bunga, dividen, hasil penjualan aktiva tetap, dan penerimaan-penerimaan lain. Yang kedua, estimasi pengeluaran kas yang digunakan untuk pembelian bahan mentah, pembayaran utang-utang, pembayaran upah buruh, pengeluaran untuk biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, pembayaran bunga, dividen, time, pajak, premi asuransi, pembelian aktiva tetap, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Perusahaan menyusun anggaran kas dalam bentuk yang berbeda-beda, meskipun sebenarnya maksudnya adalah sama, yaitu bahwa anggaran kas disusun agar supaya pemimpin perusahaan dapat mengetahui satu kemungkinan posisi kas sebagai hasil rencana operasinya perusahaan, dua kemungkinan adanya surplus atau defisit karena rencana operasinya perusahaan, 3. Besarnya dana beserta saat-saat kapan dana itu dibutuhkan untuk menutup defisit kas. 4. Saat-saat kapan kredit itu dibayar kembali. Penyusunan anggaran kas biasanya dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu A. Menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan. B. Menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber-sumber dana lainnya yang diperlukan untuk menutup defisit kas karena rencana operasinya perusahaan. C. Menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial. Dan anggaran kas yang final ini merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaksi finansial yang menggambarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas keseluruhan. 7. Menentukan kas optimal. Menurut Sartono, kas dan surat berharga yang optimal sangat tergantung atas trade-off antara tingkat bunga dengan biaya transaksi. 8. Jenis-jenis surat berharga jangka pendek. Dalam praktiknya terdapat berbagai jenis surat berharga yang dapat dibeli perusahaan. Berikut ini beberapa jenis surat berharga antara lain: akseptasi bank, deposito berjangka, sertifikat berjangka, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, saham, obligasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.